Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 6G. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian kualitatif metode eksplorasi. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah penelitian pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rani Setiawati, SPD MPD. Sebelum beranjak ke materi, mari saya perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggun Rizky Wijayanti, yaitu saya sendiri sebagai moderator dengan NIM 2019-33283. Kemudian ada Rosiana Niken Agustin dengan NIM 2019-33293 sebagai penyaji. Kemudian yang ketiga ada Afrina Indah Kurniawati NIM 2019-33304 sebagai penyaji. Dan yang terakhir adalah Rosie Dwi Fahrani dengan NIM 2019-33315 sebagai penyaji. Berikutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Silakan penyaji 1. Metode eksplorasi. Metode penelitian eksplorasi adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam. Penelitian eksplorasi juga bisa diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai ketika kita belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian kita. Ciri-ciri penelitian metode eksplorasi. 1. Penelitian eksplorasi bukan studi terstruktur. 2. Mengkaji permasalahan yang relatif baru. 3. Penelitian eksplorasi merupakan tahapan awal untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan sistematik. 4. Menggali tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam fenomena sosial tertentu. 5. Menekankan pada pertanyaan apa atau what. 6. Memerlukan kreativitas dan fleksibilitas dari peneliti. 7. Informasi yang terdapat dalam penelitian eksplorasi sifatnya sangat longgar, fleksibel, dan tidak terstruktur. Kedelapan, jumlah sampel penelitian tidak perlu banyak. Selanjutnya, macam-macam penelitian metode eksplorasi. Yang pertama ada pencarian literatur atau literatur search. Literatur search merupakan salah satu cara tercepat dan paling murah untuk menemukan hipotesis. Pencarian literatur dapat mencakup surat kabar, majalah, literatur perdagangan, literatur akademis, atau statistik yang diterbitkan dari organisasi penelitian atau biro sensus pemerintah, atau di Indonesia dikenal dengan BPS atau Badan Pusat Statistik. Yang kedua ada wawancara mendalam atau depth interview. Penting untuk memulai dengan pencarian literatur yang baik, tetapi pada titik tertentu perlu untuk berbicara dengan orang-orang yang berpengetahuan luas di bidang yang diselidiki. Wawancara mendalam banyak digunakan untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman individu dengan informasi yang sangat terkait dengan situasi atau peluang yang ada. Yang ketiga, diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Dalam kelompok terfokus, hanya beberapa orang yang disatukan untuk belajar dan mendiskusikan beberapa tema yang menarik. Anggota kelompok diskusi harus memiliki latar belakang yang sama dan memiliki pengalaman yang sebanding terkait masalah yang akan dikaji. Yang keempat, ada analisis kasus atau case analysis. Para peneliti dapat memahami lebih banyak tentang masalah yang dikaji dengan mempelajari contoh-contoh atau kasus-kasus yang dipilih dengan cermat. Seorang peneliti harus memeriksa dengan hati-hati studi kasus yang diterbitkan sebelumnya berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode penelitian ini yaitu 1. Peneliti memiliki banyak fleksibilitas dan dapat beradaptasi dengan perubahan seiring kemajuan penelitian. Yang kedua, ini membantu meletakkan dasar penelitian yang dapat mengarah pada penelitian lebih lanjut.
Yang ketiga, hasil penelitian yang dilakukan dapat membantu peneliti lain untuk menemukan kemungkinan penyebab masalah yang dapat dipelajari lebih lanjut secara terperinci untuk mengetahuinya. Kekurangannya yaitu yang pertama, meskipun itu bisa mengarahkan peneliti ke arah yang benar menuju apa jawabannya, itu biasanya tidak meyakinkan. Yang kedua, kerugian utama dari penelitian eksplorasi adalah menyediakan data kualitatif. Interpretasi informasi tersebut dapat bersifat menghakimi dan bias. Yang ketiga, sebagian besar waktu penelitian eksplorasi melibatkan sampel yang lebih kecil, sehingga hasilnya tidak dapat secara akurat ditafsirkan untuk populasi umum. Cara penulisan penelitian metode eksplorasi. 1. Identifikasi masalah. Seorang peneliti harus mampu mengidentifikasi subjek penelitiannya dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian dengan melakukan beberapa metode untuk menjawab pertanyaan tersebut. 2. Hipotesis. Bila peneliti menemukan masalah terkait tidak menemukan studi sebelumnya yang terkait dengan penelitian dan mengenai rumusan masalah yang masih belum bisa terselesaikan dengan tepat, peneliti harus membuat hipotesis berdasarkan pertanyaan yang diperoleh pada saat proses mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, ada penelitian lanjutan. Setelah data diperoleh, peneliti akan melanjutkan studinya dan mengkaji lebih dalam melalui investigasi deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan untuk mempelajari subjek lebih lanjut secara terperinci dan mencari tahu apakah informasi itu terbukti kebenarannya atau tidak. Contoh penelitian metode eksplorasi. 1. Meneliti dan menganalisa mengenai kebiasaan dan adat istiadat setiap suku yang selalu menempatkan lelaki pada strata tertinggi di sukunya. 2. Meneliti mengenai penyebab terjadinya hujan asam. 3. Berupaya untuk mengadakan penelitian untuk memanfaatkan sumber daya alam yang lain untuk dapat dijadikan sebagai sumber energi. Baiklah, berdasarkan pemaparan materi yang disampaikan sebelumnya oleh penyaji, saya dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian eksplorasi merupakan suatu penelitian yang menggali sesuatu hal yang baru dan masih belum banyak diketahui oleh banyak orang, sehingga sesuatu hal yang dibahas dalam penelitian ini perlu dikaji lebih dalam. Penelitian ini diperlukan untuk mencari faktor-faktor yang penting sebagai faktor penyebab dari timbulnya suatu permasalahan. Kemudian, penelitian ini umumnya merupakan tahapan awal untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan sistematik. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian pendahuluan karena tipe penelitian ini mencoba menggali informasi atau permasalahan yang relatif masih baru. Terima kasih kepada teman-teman telah menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Berikutnya adalah sesi tanya jawab yang akan kami beri kesempatan kepada penanya dari teman-teman kelas, dan sesi tersebut akan berlangsung pada sesi selanjutnya setelah pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.